Halo, selamat siang, pagi, malam, kapanpun kalian denger ini. Sekarang Ibu akan mengulang lagi materi tentang tabel dan grafik. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Aida Anwariatul Fahda. Saya merupakan guru bahasa dan sastra Indonesia di kelas 10 IBB 1 dan IBB 2. Memang pasti tidak mudah kan memulai sekolah baru dengan guru-guru yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Belajar bersama teman-teman yang belum pernah kita temui sebelumnya. Mungkin ada beberapa yang memang sudah satu sekolah atau tetangga, mungkin masih bisa bertemu dan berdiskusi tentang pelajarannya, tapi mungkin ada juga yang memang asing banget melakukan pembelajaran secara online ini. Itu ada kesulitan. Nah, dan pesan ibu, apabila hal itu mengganggu diri kamu dan juga mengganggu proses belajar kamu, kamu harus segera meminta pertolongan baik pada wali kelas ataupun guru bersangkutan yang mengampu pelajaran tersebut, karena hal itu akan menjadi masalah buat kamu tidak nyaman dengan kondisi itu, dan juga guru juga nanti berpikir hal-hal lain tentang diri kamu gitu. Jadi memang harus ada obrolan di antara itu. Oke. Nah, tujuan ibu membuat video ini adalah untuk membuat jembatan itu antara guru dan murid. Meskipun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dengan video ini ada kalian kebayang, oke, Ibu Aida akan mengajar sastra Indonesia. Jadi jangan pernah sungkan apabila ingin bertanya ataupun mengatakan kesulitan-kesulitannya dalam proses pembelajaran. Oke, karena ibu lihat dari grup classroom, WhatsApp grup yang kita bikin itu hanya kayak 3 dari 34 orang, atau 4 atau 5 mungkin yang aktif dan yang lainnya tidak merespon gitu. Mungkin ada masalah lain, boleh bilang ya pada ibu. Oke. Nah, dalam video ini ibu akan nge-review lagi materi kita yang pertama, itu tabel dan grafik. Oke, dan akan menjelaskan lagi lebih detailnya. Oke, ini kita akan ngulang lagi materi kita sebelumnya ya tentang tabel dan grafik. Nah, kalian pasti ingat nih kalau yang pertama merupakan diagram gambar, yang kedua adalah diagram garis, dan yang ketiga adalah diagram lingkaran. Ini hanya sekedar mengulas saja sih. Oke, selanjutnya juga ada contohnya nih, di atas ada bagan. Ini jelas judulnya sudah ada kata bagan, berarti dua hal ini merupakan bagan. Nah, ini juga ada nih contoh tentang grafik kasus corona di sejumlah negara katanya. Oke. Nah, secara singkat, tabel merupakan, intinya itu ada lajur dan deret atau kolom dan baris, ini di sana sih sebenarnya. Kalau tadi grafik sama koordinat XY. Nah, kalau bagan ada hubungan antara beberapa bagian. Kalau infografis itu lebih ke visualisasinya bagus gitu, mementingkan visualnya. Nah, jadi simpulannya, persamaan tabel, diagram, infografis menyajikan data atau informasi yang rumit menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh kita sebagai orang awam. Perbedaannya adalah di bagaimana datanya ditampilkan, itu aja sih perbedaannya sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan membaca intensif untuk menemukan informasi penting dalam tabel dan grafik. Kita harus paham dulu apa sih membaca intensif, bisa kalian baca, dan juga apa saja yang harus diperhatikan untuk mendapatkan informasi penting. Tadi bisa kalian baca juga. Nah, di sini ada contoh nih. Yang pertama, kalian harus baca judul. Yang kedua, baca informasi kolom baris. Ketiga, keterangan di sini tidak ada. Tujuan tabel untuk menunjukkan rata-rata nilai matematika siswa. Nah, keempat itu harus kita pahami. Nah, kemudian setelah kita membaca keempat hal itu, kita harus menyimpulkan. Nah, bisa dengan kata-kata ini atau pertanyaan-pertanyaan ini untuk menyimpulkan. Atau juga boleh dengan pertanyaan-pertanyaan ini, jadi kita mencari informasi-informasi yang ada dalam tabel tersebut. Jadi salah satu simpulannya adalah nilai tertinggi dilalui Musli dengan rata-rata 84,6 dan seterusnya. Nah, cara pembacaan intensif dan informasi yang penting itu juga berlaku buat grafik ya, tidak hanya tabel. Di sini juga ada cara menguraikan informasi tabel dan grafik dalam bentuk paragraf, bisa dibaca. Nah, di sini ada contohnya ya. Penyebutan judul, penjelasan umum, ini ada contoh tabelnya. Nah, ini adalah teks yang ibu coba bikin dari tabel yang ibu temukan di internet. Kalian baca dan identifikasi.
Oke, terima kasih. Segitu saja ya. Apabila ada pertanyaan, sila tulis komentar di bawah. Bye.